kita pulang perlahan jam 4 atau setengah 5 sore. Nah, habis itu selama kegiatan itu, selama di kontrakan itu kita alhamdulillahnya nggak pernah berantem kecuali satu. Oke, ada hal lain lagi gak, Cek? Mungkin keseruan-keseruan lain selama di kosan? Oke, jadi selama di Abdi Desa ini ada nih satu kejadian yang terbekas gitu di ingatan anggota. Welcome to CleanPod, Klinik Podcast by Klinik Tanaman. Halo Klintaners, kembali lagi di CleanPod, Klinik Podcast by Klinik Tanaman. Jadi, di episode kali ini kita bakalan ngebahas mengenai liburan. Karena kebetulan kita sebentar lagi bakalan ada di penghujung semester nih. Karena biasanya kan identik kalau penghujung semester itu dengan liburan gitu. Tapi sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Acep Teddy Firmansyah, KT593 Thorax. Dan dalam pembahasan kali ini aku bakalan ditemenin oleh salah satu narasumber atau mungkin temen nge-podcast hari ini, yaitu ada boleh kenalan? Oke, halo semuanya, kenalin aku Kalista. Aku selaku anggota muda Klinik Tanaman angkatan 2021. Oke, salam kenal salam kenal semuanya. Oke, mungkin kita bahas dulu deh. Kan tadi temanya kita mau ngebahas liburan nih, Cek. Kalau aku nih kemarin liburannya kebetulan lagi magang, Cek. Tapi kalau Cek kemarin liburannya kemana nih? Nah, aku selama liburan nih, aku dan teman-teman anggota muda lainnya itu lakukan kegiatan Abdi Desa, Kang. Oh, Abdi Desa. Abdi Desa itu apa sih, Cek? Oke, jadi kegiatan Abdi Desa ini merupakan kegiatan masa kaderisasi klinik tanaman yang diselenggarakan oleh divisi PSDA dan divisi DPM itu dari klinik tanaman. Nah, kegiatan Abdi Desa ini tuh dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai 23 Juli tahun 2023, Kang. Ah, oke. Berarti itu emang selama liburan tuh melaksanakan kegiatan Abdi Desa itu sendiri ya, Cek? Iya. Aku pengen tahu nih, Cek. Kira-kira kegiatan selama Abdi Desa itu ada apa aja sih, Cek? Maksudnya kan pasti ada kegiatannya kan selama Abdi Desa itu. Kira-kira apa aja gitu? Kan kalau namanya Abdi Desa, oke, pengabdian mungkin ya, tapi gak tahu nih kira-kira apa aja. Oke, jadi selama kita mengabdi desa di Desa Genteng ya, kita ini melakukan banyak kegiatan banget, terutama kegiatan utama kita di sini itu sesuai judulnya ya, Abdi Desa. Kita mengabdi kepada petani desa di sana. Nah, contohnya itu dengan membantu kegiatan petani selama di lahan, Kang, kayak pemanenan, penanaman, pemupukan, sanitasi lahan, dan lain-lainnya. Oke, berarti emang kegiatan-kegiatan petani yang ada di sana dibantu gitu ya, mengabdi lah, benar-benar mengabdi kepada petani yang ada di sana. Oke, tapi sebelumnya aku mau tarik dulu sebelumnya. Kira-kira yang bisa mengikuti kegiatan Abdi Desa itu kira-kira siapa aja sih, Cek? Apa orang-orang yang biasa gitu bisa ikutan langsung atau gimana? Yang bisa mengikuti kegiatan Abdi Desa ini anggota muda klinik tanaman aja, Kang. Oh, anggota muda klinik tanaman. Berarti harus ikutan dulu Klintan berarti ya? Ya, join dulu klinik tanaman. Ah, oke. Berarti buat teman-teman mungkin yang agak tertarik boleh berarti harus memasuki dulu Klintan gitu, harus daftar dulu di pendaftaran Klintan ya, Cek, berarti ya? Iya, betul. Job Fair Klintan. Oke, Cek, aku mau tahu nih sebenarnya tadi untuk tujuan Abdes itu sendiri apa sih, Cek? Tadi kan ada nih kegiatannya dikit-dikit ya dijelasin. Tujuannya apa sih, buat apa sih gitu adanya Abdes? Nah, tujuan dari kegiatan Abdi Desa ini yaitu untuk memenuhi rangkaian kegiatan kaderisasi dari anggota muda itu sendiri. Nah, tadi juga kan aku mention ya, itu ada kolaborasi dengan divisi DPM ya. Nah, itu tuh kegiatan DPM itu ada namanya KSD, Kelindaksaraan Desa. Nah, di situ tuh kita melakukan kegiatan lahan denplot dengan cara menanam dan memelihara bibit cabai Tanjung, Kang. Nah, selain itu kita juga melakukan field trip ke greenhouse kopi di Desa Gentengnya, Kang. Ah, oke, berarti itu ada kegiatan penyuluhannya juga, Cek, berarti di Abdi Desa itu? Iya, betul banget. Oh, berarti teman-teman yang Abdi Desa itu udah melakukan pengabdian dan melakukan juga apa sih tadi namanya? Penyuluhan ya? Iya. Oke, penyuluhan. Boleh di-spill dikit nggak terkait penyuluhannya itu sendiri? Mungkin tadi ada penyuluhan, ada juga field trip. Kira-kira ya bolehlah spill dikit aku ngapain aja gitu. Oke, untuk penyuluhan itu sebenarnya dari anggota muda nggak terjun langsung ya, karena itu dari divisi DPM. Tapi untuk kegiatan field trip itu anggota muda memang terjun langsung. Kita ke greenhouse kopi milik petani milenial di sana, dan kita tuh diskusi dengan petani tersebut dari cara menanam kopi yang baik dan benar itu kayak gimana, dari awal tanam sampai panennya itu kayak gimana. Nah, kita juga di sana di greenhouse tersebut kita ngeliatin ada luwak di sana, Kak. Oh, ada luwak. Iya. Wah, keren sih.
mungkin teman-teman nih bisa jadi ide untuk liburan ya. Mungkin teman-teman nanti ada liburan ngapain ya? Ya udah bisa aja ke Desa Genteng buat ngeliat luwak ya. Betul. Karena seru itu, karena melihat luwak dengan kopi-kopinya di sana. Tapi mungkin kalau misalkan tertarik dengan Abdi Desa sendiri tadi, ya bisa join juga gitu di Abdi Desa. Tapi mungkin sebelumnya aku juga mau tahu nih, sebelum dilanjut nih ya Cek, terkait manfaat dari Abdi Desa itu sendiri, kira-kira yang Cek dapetin apa sih? Maksudnya kan tadi kegiatannya udah banyak nih. Apa aja sih manfaat yang Cek dapetin dari Abdi Desa? Oke, manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama itu kita jadi tahu nih, kan kita terjun langsung ke lahan ya. Kita terjun ke lahan petani yang berhektar-hektar, kita tahu kegiatan panen ya, terutama anggota muda Klinik Tanaman itu kegiatan utamanya panen Kang, kalau di Abdi Desa ini. Nah, kita tuh panen komoditas yang paling banyak di Desa Genteng itu cabai. Nah, cabainya juga ada beragam jenis kayak cabai rawit, cabai domba, cabai bendot, atau juga ada komoditas lain kan, kayak ada kopi tadi juga disebutin, ada bunga kol dan juga ada tomat gitu. Berarti ya memang kegiatannya lebih banyak di ini ya, di lapangan ya? Iya, kegiatan setiap hari kita ke lahan Kak. Ke lahan ya? Iya, jadi manfaatnya itu kita bisa tahu gitu kondisi di lahan itu kayak gimana. Kita juga bisa tahu cara panen yang baik dan benar itu kayak gimana. Dan kita juga bisa diskusi langsung dengan petani-petani di sana, cara panen yang baik kayak gimana, cara nanam yang baik itu kayak gimana itu. Oke sih, itu kan lebih ke kegiatannya ya, maksudnya kegiatan di program Abdes itu sendiri, Abdi Desa. Tapi aku pengen tahu, kan tadi ya disebutin kegiatan dari tanggal 1 sampai 23. Itu apakah kalian langsung datang bolak-balik sana atau gimana Cek di sananya, teman-teman AM? Oke, jadi aku dan anggota muda lainnya itu kan ada 20 orang. Nah, kita itu tinggal dalam satu rumah, Kang. Oh, tinggal dalam satu rumah? Iya, itu bisa dibilang mini KKN kayaknya. Kayaknya, bener sih, bener. Berarti di sana tuh kalian tinggal bareng nih. Terus mungkin apa-apa bareng ya. Berarti kalau kalian di sana mungkin di kegiatan Abdes itu sendiri ada interaksi dengan masyarakat gak sih? Mungkin dengan warga sekitar, ada kegiatan sendiri atau emang ya udah gitu ngelaksanain buat bantu-bantu petani aja? Oke, jadi kan untuk hari kerjanya sendiri ya kita sebutnya hari kerja. Kita itu untuk mengabdi ke petani itu dari Senin sampai Jumat, Kang. Nah, tapi kalau weekendnya itu kan kita kosong nih. Yeah. Nah, kita tuh pakai kegiatan hari itu tuh untuk kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat Desa Genteng, Kang. Nah, kegiatan sosialisasinya itu kayak kita ikut pengajian rutin, Kang, di... Oh, ikut pengajian ya? Iya, kita juga ikut pawai obor karena bertepatan dengan malam satu suro waktu itu. Aku dengar juga kemarin ada ini gak sih, ada ikutan pada poli juga gak sih di... Iya betul Kang. Nah itu tuh sebenarnya volleynya itu untuk 17 Agustusan. Oh 17 Agustus. Cuma karena kita nggak sempet, jadi akhirnya kita bantu-bantu buat kegiatan 17 Agustusannya. Kita bantu buat lapangan volleynya gitu. Wah seru sih, itu seru. Maksudnya kegiatan-kegiatan di lain kita ada kegiatan di pengabdiannya sendiri, kita juga ada kegiatan dengan masyarakat dan itu seru sih. Yang tadi kan ada pawai obor, ada kegiatan bareng masyarakat gitu. Oke, itu menurut aku seru, cuman kita bahas di depan lah ya nanti. Cuman aku pengen tahu sih lebih ke, tadi kan dijelasin kayak kegiatan di lapangan dan lain sebagainya. Aku tuh pengen lebih tahu gitu kan, Ece juga kuliah di agroteknologi ya. Nah itu perbandingan antara yang ada di kampus dengan yang ada di lapangan tuh gimana sih Ce? Biasanya kan kalau yang di kampus atau yang di lapangan itu suka agak beda nih, kira-kira selama aja pengabdian di sana ada yang beda gak kira-kira? Nah pasti aja yang beda ya Kang, karena kan kalau praktikum tuh biasanya skalanya lebih kecil ya dan lebih terkontrol juga. Biasanya kita cuma di laboratorium ataupun kalau di lahan memang lahannya kecil gitu ya. Nah tapi kalau di Abdi Desa ini lahan yang dipakainya itu kan berhektar-hektar ya. Nah jadi kita lebih tahu gitu kayak gimana sih pertanian tuh dalam nyatanya gitu Kang. Dan pengelolaan juga kayaknya kalau dari skala luas tuh lebih beda ya dibandingkan kalau kita kan kecil ya udahlah bisa gitu ngurus sendiri-sendiri, tapi kan kalau waktu di lapangan pasti beda banget kan dengan luasan itu pasti beda banget. Kalau dari teknis pertaniannya ada perbedaan nggak sih kira-kira? Mungkin ada sedikit perbedaan ya, dari sebenarnya banyak kesamaannya juga, dari misalnya kayak penggunaan bedeng atau penggunaan jarak tanam. Nah itu udah kayak sesuai gitu loh dengan apa yang aku dan teman-teman anggota muda lain pelajari di kuliah gitu. Oke, itu berarti emang ada apa ya, ada kesejajaran ya, ada mungkin dari yang kita pelajari itu emang banyak diterapin juga sama petani di lapangan gitu, tapi mungkin ada beberapa modifikasi mungkin ya dari petaninya ya untuk yang di pengaplikasiannya. Oke. Aku mau balik lagi Cek, tadi kan ke kegiatan teman-teman waktu di sela-sela kegiatan Abdes gitu, di off farm-nya gitu. Kalau on farm kan tadi ya waktu di lapangan.
di Ovam nih, aku pengen tahu. Tadi kan teman-teman ngontrak berarti ya, 20 orang. Nah itu kan pasti banyak lah, kayak 20 orang itu kan beda-beda kepala nih. Pasti ada aja gitu kelas atau apa gitu kan, kayak kejadian-kejadian lucu, dan itunya ada gak Cece di sana? Mungkin boleh dijelaskan biar kita lebih tahu gitu waktu selama pengabdian di sana tuh apa aja gitu yang di luar pengabdiannya. Oke, awalnya juga aku dan teman-teman AM lain tuh nggak nyangka juga ya kayak 20 orang dalam satu rumah bakal muat gak ya? Iya betul, kan 20 orang satu rumah kayak padat banget ya sih. Tuh kita udah mikir desek-desekan gak ini gelap gak ya, tapi pas kita jalani ternyata enggak, walaupun ya ada cuma satu rumah itu cuma 2 kamar dan satu kamar Satu kamar mandi. Iya. Bayangkan teman-teman, satu kamar mandi. Oke lanjut. Oke, terus akhirnya yang cowok ngalah dong tidur di ruang tamu. Nah sisanya di kamar nih yang cewek-ceweknya. Nah selama kegiatan itu, selama di kontrakan itu kita alhamdulillahnya nggak pernah berantem kecuali satu. Apa tuh? Berantem soal urutan kamar mandi, Kang. Wah betul tuh, karena tiap orang kan pasti kayak aduh balik dari lahan kan. Iya betul. Aduh udah keringetan nih, pengen mandi tuh kayak wah rebutan kan, cuma satu nih kamar mandi. Boleh ceritain lagi sih? Iya, jadi misal nih kita pulang kelahan jam 4 atau setengah 5 sore. Betul. Nah habis itu kita tiba-tiba yang teriak nih, aku mandi duluan nih, aku pertama, aku kedua gitu. Nah akhirnya berantem kan gitu, kayak rebutan, aku dulu dong gitu. Itu ada ini gak Cece? Maksudnya kayak berarti buat urutannya tuh nentuin sendiri atau gak ada kayak aku nyimpen anduk nih di sini buat urutan kedua gitu? Oh enggak, kita lebih ke ngobrol sih itu, makanya teriak-teriakan gitu. Tapi emang rebutan berarti ya? Iya rebutan, karena cuma satu Kang. Cuma satu. Wah itu lumayan chaos ya kayaknya ya, kalau pagi-pagi berangkat, apalagi kalau berangkat ke lahan kan pagi-pagi juga ya? Iya. Nah ini tuh kalau pagi-pagi kita mandinya kan mulai dari sore ke malam ya. Nah, jadi besok paginya tuh Ada yang gak mandi? iya, Wow. karena di sana itu dingin banget Kang. Oh iya benar. Tekanan tinggi kan. Jadi emang gak begitu berkeringat malam-malam. Jadi berkeringatnya itu cuma pas habis dari lahan aja. Gitu. Iya benar sih. Berarti emang kalau ada yang gak mandi itu ya udahlah gitu mah rahasia umum lah ya. Oke, ada hal lain lagi gak Cek? Mungkin keseruan-keseruan lain selama di kosan? Oke, jadi selama di abdi desa ini ada nih satu kejadian yang terbekas gitu di ingatan anggota muda. Yang pertama itu kan tadi pawai obor ya. Betul. Nah pawai obor itu kan malam-malam tuh beresnya jam 11 jam 10 gitu. Nah, terus pas habis itu ternyata satu kamar yang cewek nih gak bisa kebuka, kekunci. Kunci, emang kuncinya gak dibawa gitu Cek? Kuncinya ada, cuma gak bisa kebuka gitu. Oh gak bisa diputar gitu? Iya, kayak stuck gitu. Akhirnya dari kita kayak nyoba ngedobrak-dobrak, tetap masih gak bisa. Akhirnya ada inisiatif nih dari lewat jendela, walaupun jendelanya dikunci. Nah tapi kita maksain. Nah akhirnya apa? Pintunya kebuka bersamaan dengan kacanya pecah gitu. Waduh. Itu gimana tuh Cek? Kaca pecah. Terus gimana dong? Iya, itu kacanya pecah, pintunya juga ada agak dol dikit kan. Jadi Kasih jebol gitu. iya betul. Jadi akhirnya kita ganti rugi dong tentunya. Iya betul, harus tanggung jawab tetap ya Cek. Ya cuma kita malam-malam bersih-bersihin pecahan kaca sih. Nah itu gimana Cek? Kan kamarnya tuh pasti kacanya nggak ada tuh. Apakah tidur dengan angin malam gimana gitu? Nah iya itu kita tutupin pakai sarung. Oh pakai sarung diakalin. Semalam itu kedinginan. Waduh. Oke, Cek tadi kan Cek teman-teman yang ceweknya pada tidur dengan angin malam ya Cek. Itu kira-kira berapa hari sampai dengan kaca yang baru ada gitu? Endingnya gimana sih gitu ya? Aku lupa ingetnya, tapi kurang lebih lumayan lama gitu, sekitar 3-4 hari kita tidur dengan angin malam gitu. Lumayan sih itu, udara genteng kan dingin ya, di sana dingin. Terus itu endingnya kacanya gimana? Apakah mungkin diganti dengan uang atau kalian beli kaca langsung nih gitu buat dipasang? Nah kita ngambil kusennya, terus kita ke toko kaca nih, terus kita pasang, langsung kita pasang lagi di kamarnya. Oke. Kacanya gitu. Diganti dengan langsung itu, jadi dibawa kusennya ganti kacanya gitu. Ya. Oke. Wah lumayan seru sih Cek. Aku kalau dengerin dari awal nih ya, tadi kalau recap dari awal kayak tadi kegiatannya ada pengabdiannya sama masyarakat, terus ada penyuluhannya tadi ya yang bareng sama KSD. Terus juga tadi ada kegiatan dengan masyarakat. Menurut aku sih ini ada kegiatan dengan masyarakat kan harus ada sosialisasi ya dengan masyarakat, dan itu menurut aku emang harus dilatih gak sih, kayak membaur dengan masyarakat itu bukan hal yang gampang gitu. Dan tadi juga ada banyak kejadian-kejadian seru gitu kan karena barengan sama teman-teman AM. Ya itu seru banget sih jujur. Kalau aku mau bahas lagi itu kayaknya bakalan beres sampai 2 jam sih Cek menurut aku.
Oke, aku pengen tahu aja nih buat Ece sendiri, buat kegiatan Abdi Desa itu sendiri, kesan pesan Ece gimana sih? Oke, jadi kesan-pesan dari aku itu semua rangkaian kegiatan Abdi Desa ini menurut aku sangat berkesan banget ya dan bermanfaat banget buat aku dan anggota muda lainnya karena kita bisa nambah pengalaman baru dan berinteraksi dan diskusi langsung dengan petaninya gitu. Pesannya, aku mau terima kasih buat pengurus klinik tanaman yang sudah menyelenggarakan acara ini dan semoga kedepannya acara ini tetap ada gitu, tetap lanjut. Betul, biar mungkin teman-teman nanti yang ada di masa depan nih mungkin antara maba-maba bisa merasakan hal yang sama dirasakan sama Cek Kalista ya? Iya, betul banget. Betul, karena menurut aku emang hal-hal tersebut tuh emang bakalan terpakai gitu di dunia nyata karena tadi seperti sosialisasi, mengenal masyarakat dan berbaur dengan masyarakat itu bukan suatu hal yang gampang untuk dipelajari gitu karena perlu pengalaman. Dan ya menurut aku mungkin buat teman-teman nih yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Abdi Desa sendiri ya mungkin tadi seperti yang Cek Kalista sebutin karena syaratnya harus menjadi anggota muda dulu ya, maksudnya harus masuk di rekrutmen klinik tanaman. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Abdi Desa boleh nanti mungkin di awal tahun kita bakal ada open recruitment di MKKT. Jadi boleh pantengin terus di Instagramnya klinik tanaman di @klinik_tanaman_unpad atau klintan_unpad. Dan juga bisa pantengin juga berbagai sosial media kita yang ada mungkin di berbagai platform gitu. Ada di Instagram, ada Line, ada Twitter, ada YouTube juga. Mungkin sekian dari kita ya Cek untuk podcast kali ini. Mungkin aku Acep, terima kasih banyak. Boleh di follow di Instagram di acep_jamle. Oke, aku Kalista Salsa. Mungkin dari kita sekian. Terima kasih untuk podcast kali ini. See you in the next podcast teman-teman. Dah.